Nah, alat yang mau kita review itu adalah Gerinda, itu merek Bosch tipe GWS 060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview sebuah alat. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Nah, alat yang mau kita review itu adalah Gerinda, itu merek Bosch tipe GWS 060. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari Gerinda ini? Sebelum kita melihat kelebihan dan kekurangan, apa aja sih yang terdapat satu paket Gerinda ini? Mari kita lihat. Yang pertama kita dapat itu pengaman gerindanya satu, sama kunci pembuka batu gerindanya, dan satu lagi ada satu unit gerinda. Dan yang tidak lupa itu buku petunjuk cara penggunaan dari gerinda itu. Yang terakhir itu buku garansi dari toko, jika terjadi kerusakan bisa dikomplain. Apa aja sih keuntungan kita menggunakan gerinda Bosch yang tipe GWS 60? Yang pertama itu dia lebih kecil ya, lebih gampang sih kita pegang di tangan. Kalau untuk kita pengerjaan di ketinggian atau posisi sempit itu lebih memudahkan. Terus dia bagian depannya agak ramping. Kalau kita buat gerinda posisi sempit itu cukup lah ya buat posisinya gitu. Dan untuk kekurangannya itu masih menggunakan kabel tambahan untuk powernya. Jadi teman-teman butuh kabel roll atau untuk penambahan power supply-nya yang posisi penggunaan itu lebih jauh. Kenapa saya lebih suka memilih gerinda yang merek Bosch ya? Kalau kita bandingkan ya dengan komputer yang sama, gitu, mungkin Makita gitu. Makita itu kalau kita bandingkan harga dengan Bosch itu lebih mahal. Makita itu selisih harganya lebih kurang 40% dari harga Bosch ini. Dan Makita itu dia menggunakan power di atas 700 watt. Sementara Bosch itu dia hanya membutuhkan power lebih kurang 650 watt. Jadi lebih kecil ya daripada Makita gitu, dengan kualitas produk yang hampir sama. Jadi kalau kita gunakan itu di rumah, itu tagihan listrik kita lebih menurun ya daripada kita menggunakan Makita. Ini ke kabel powernya dia, kita colokkan ke stop kontak kita yang di rumah. Kalau bagian ini adalah tombol on off nya buat nyalain si gerinda. Ini posisi nyala, ini mati. Dan ini juga ada ini buat penahan ketika kita melakukan pemasangan gerinda atau mengganti batu gerinda. Contohnya begini, kita tekan maka dia akan tertahan. Jadi kita bisa menggunakan kuncinya. Nah, ya kalau untuk bagian item-itemnya cuman itu aja kayaknya ya. Nah, bagian depan ini itu adalah output dari panas mesin ini. Jadi ketika kita gunakan, maka panas yang ada dalam mesin ini dia akan keluar dari depan. Dan di bagian belakang ini ada semacam lubang serif panjang
itu supaya angin masuk, angin yang lebih dingin masuk mendinginkan mesinnya, langsung keluar dan dibuang oleh AC-nya, kipasnya bagian dalam juga ada. Jadi supaya gerinda kita ini lebih awet atau tahan lama ya. Ini cukup bagus sih bos mendesain sebuah gerinda tangan yang tipe GWS. Untuk apa, kita cobain ya untuk cara pasangnya. Ini kebetulan gerindanya saya beli baru. Cukup kita arahkan ke depan dulu, ini ke depan, terus kita putar ke belakang. Nah, dan kita di sini butuh obeng ya buat ngencangin kita. Jadi eh, cukup dengan obeng aja kencangin, terus kita buka ininya. Kebetulan saya akan mempraktekkan, saya menggunakan batu gerinda potong ya, tipis ya. Kita tinggal letakkan tuh bagian ada mereknya itu, dia posisinya ke bawah ya, kalau kita posisinya masanya begini ya, ke bawah. Terus ini posisinya harus ini yang bagian bawah ya, karena dia ada berbeda loh. Kalau kita pakai gerinda yang tebal, kita ini bagian di dalamnya. Kalau kita pakai gerinda yang lebih tipis, kita pakai yang ini. Supaya batu gerinda itu lebih dipegang kuat sama si bak. Ini contohnya. Tuh. Dia akan kencang. Kalau kita dibalik, kita udah kencangin pakai kunci, dia tetap longgar. Makanya teman-teman hati-hati dalam pemasangan batu gerinda ini. Kita buka lagi, kita pasang posisinya bawah ya. Gerinda siap untuk dicobakan. Ini power kita masukkan. Sebelum kita masukkan power ini, pastikan tombol yang ada pada ini posisinya off ya. Kalau ini dia on, ini off. Sekarang sih posisinya udah off, kita langsung coba. Terus kita udah bisa coba.